Bertanya ya, materi yang kemarin masih ada yang ingat nggak yang kemarin kita baru bahas materi tentang mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ingat tidak? Masih coba salah satu dari kalian coba jelasin apa itu mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengimani sifat-sifat Allah berarti percaya bahwa Allah itu memiliki sifat. Ya, contohnya seperti apa? Kalian dulu kasih tahunya. Kayak seperti wujud, tidak, bakok, muhafatul hawadisi, yakumu binafsihi, wadaniyah, teradat, iroda, dan seterusnya ya. Ya, ini kita sudah apa ya? Membahas materi selanjutnya, yaitu mengimani kitab-kitab Allah ya. Nah, di sini ada 4 kitab-kitab Allah yang harus kita imani. Kitab yang zaman dahulu diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di sini juga ada yang menerima wahyunya. Yang pertama ada kitab apa? Zabur. Yang kedua Taurat. Terus seterusnya Injil. Dan terakhir Al-Quran. Ada yang tahu nggak apa cerita dari dunia kitab-kitab tersebut? Ada yang tahu nggak? Ada ya. Di sini ya, kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Kalau kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab Zabur Diturunkan kepada Nabi Daud. Nah, ini yang kitab paling terakhir itu yang masih sampai sekarang masih dimuliakan ya. Apa namanya? Kitab apa? Al-Quran. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, di sini Ibu akan menerangkan tentang penjelasan dari kitab Taurat ya. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 Masehi. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Kitab Taurat yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa untuk bangsa Bani Israel. Nah, di sini pada zaman dahulu itu Allah menurunkan 4 kitab wahyunya itu. Yang pertama yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, dan telah diturunkan kepada nabi-nabi yang telah kayak udah diamanain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, untuk di Nah, di sini kalau pengertian dari kitab Zabur yaitu diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad 10 Masehi di daerah Yerusalem. Dan yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihissalam, yakni kaum Nasrani. Dan yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasul yang terakhir.
yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Nah, Al-Quran itu merupakan kitab yang suci, yang mulia. Tidak diturunkan sekaligus kepada Rasulullah SAW. Seluruh ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap, sedikit demi sedikit, dan berlangsung-langsung dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, 23 bulan. Surat dalam Al-Quran sebanyak 114 surat tinjau dari masa turunnya. Nah, di sini Ibu ini ya sedikit main tebak-tebakan ya. Nanti kayak menguji kalian fokus belajar apa enggak ya. Nah, di sini Ibu akan membagi. Yang pertama, mulai ini kitab Injil, kedua Windy kitab Taurat, yang ketiga Mela kitab Zabur, dan terakhir Sofi kitab Al-Quran ya. Nah, di sini penjelasannya permainannya gini. Di situ misalnya si Windy kan dia megang kitab apa tadi? Taurat. Nah, misalnya Ibu nunjuk Mela, kamu nunjuk bersih kamu menyebutkan kitab apa. Jadi nanti yang merasa itu kitabnya disebut langsung bilang ya, langsung ngomong. Nanti yang menang kayak hadiahnya di depan ya. Mulai ya. Saya siap nih. Tunjuk. Sofi. Injil. Zabur. Al-Quran. Taurat. Al-Quran. Cuma 2 detik ya. Ini tadi barusan kita ya, itu tadi permainan yang diberikan oleh Ibu ya. Jadi sini kalian fokus. Nah, di sini ada yang ditanyakan, ada yang paham. Tanya dulu kalau belum paham ya. Bu, ditanya Bu. Ya, kenapa? Oh iya, tadi aku lupa Bu, Al-Quran itu diturunkan ke Nabi siapa ya? Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kitab yang paling terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kitab yang paling terakhir di antara kitab itu Taurat dan Zabur. Dan ini Bu, Allah itu menurunkannya menggunakan perantara siapa ya? Perantaranya itu ini ada cerita ya dulu, tahu Ibu itu ya. Tahu Ibu itu Allah menurunkan kitab Al-Quran itu pas pada waktu Nabi Muhammad SAW itu berada di Gua Sur. Ada yang tahu Gua Sur itu apa? Ya Bu. Tahu. Ya, Gua Sur itu beradanya di kota Mekah ya. Jadi kalau misalnya ada dana ya insya Allah ya bisa di Mekah. Amin. Ya. Jadi Allah itu menurunkannya tuh melalui perantara malaikat Jibril. Nah, itu Allah kayak perantara lewat malaikat Jibril, dan lalu malaikat Jibril itu datang mendatangi Nabi Muhammad di saat Nabi Muhammad itu berada di Gua Sur. Nah, itu kenapa Nabi Muhammad di Gua Sur? Yaitu karena Nabi Muhammad pas apa ya? Kan masih kecil dan galau-galau ya. Pas bersembunyi dari musuh mungkin ya Bu. Ya itu ya itu. Mana Anda bisa dibantu? Siapa bisa Bu? Ya kalau dulu akan ditanya. Buat kira itu apa ya dia? Buat di apa nih buat? Wah ya, ayo siapa yang tahu, nanti kalau ada yang bisa jawab Ibu kasih naik terus. Ayo siapa yang bisa jawab? Wah itu apa? Sofi, ada yang mau nggak? Oh, di sini. Tiga. Ya, di sini ada yang ditanyakan apa perkembangan dari materi yang aku sampaikan. Ditanya Bu. Ya, Nanda bertanya tentang apa? Ibu tadi saya lupa. Ini Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi siapa ya Bu?